Masa depan Sintayong sampai saat ini masih belum jelas apakah akan diperpanjang kontrak atau tidak. Namun untuk Piala Asia nanti, Sintayong dipastikan akan memimpin tim terlebih dahulu, meskipun kontraknya akan habis bulan Desember. Namun sebelum kita bahas videonya, alangkah baiknya jika kalian subscribe dulu channel ini, agar kalian gak ketinggalan informasi menarik seputar Timnas Indonesia setiap harinya. Jika sudah subscribe, mari kita lanjut. Sintayong ungkap keinginannya jika sudah tak latih Timnas Indonesia. Ada rumor jika kontrak Sintayong akan berakhir pada Desember 2023. Tetapi mengenai kontrak Sintayong sebagai pelatih Timnas Indonesia yang diperbarui kembali belum ada kepastian. Tetapi jika nantinya kontrak Sintayong dengan Timnas Indonesia baik Desember atau bahkan di masa yang akan datang, pelatih Korea Selatan tersebut curhat mengungkapkan keinginannya yang selama ini ia pendam. Sintayong tidak ingin hanya dikenang menjadi pelatih Timnas Indonesia saja, namun ada hal lain yang menjadi cita-citanya. Melansir dari Instagram @timnasgol, Sintayong ingin dianggap sebagai sosok orang yang ingin memajukan persepakbolaan di tanah air. Saya ingin dikenang sebagai Sintayong asal Korea Selatan yang sangat senang untuk memajukan sepak bola Indonesia. Saya hanya tidak ingin mengisi periode kontrak saja, tetapi benar-benar mencintai sepak bola Indonesia, ucap Sintayong seperti dikutip dari Instagram @timnasgol. Ia mengaku kehadirannya untuk membangun fondasi yang kokoh dan kuat bagi Timnas Indonesia. Sintayong tidak ingin hanya sekedar menandatangani surat kontrak sebagai seorang pelatih saja, namun dia ingin dikenang dengan jasanya terhadap sepak bola Indonesia. Komentar Indra Syafri tepat sebelum hadapi Kirgistan. Tim nasional sepak bola Indonesia U24 akan mengawali perjalanannya di Asian Games 2022 dengan menghadapi Kirgistan U24. Jelang laga perdana tersebut, pelatih Timnas Indonesia U24 Indra Syafri meminta doa dan dukungan dari masyarakat tanah air. Pertandingan Indonesia melawan Kirgistan sendiri akan berlangsung di Zhejiang Nominal University Stadium Cina pada Selasa 19 September 2023. Ini akan menjadi pertemuan pertama bagi kedua tim dalam turnamen resmi. Indonesia sempat dua kali berjumpa Kirgistan, namun dalam level senior. Pertemuan kedua tim terjadi pada 2013 dan 2017. Pada pertemuan pertama, Timnas Indonesia sukses mengalahkan Kirgistan 4-0. Kemudian giliran Kirgistan yang menekuk Indonesia dengan skor 1-0. Dengan demikian, laga nanti akan berlangsung menarik mengingat kedua tim baru pertama kali bertemu di turnamen resmi. Indra Syafri memohon doa dan dukungan dari para pencinta sepak bola Indonesia. Pelatih asal Sumatera Barat itu juga berterima kasih kepada klub-klub yang mengizinkan pemainnya untuk mewakili Merah Putih di kancah Asia. Mohon doanya dari masyarakat sepak bola tanah air. Terima kasih banyak untuk klub-klub yang sudah mengizinkan pemainnya, walaupun harus kekurangan pemain dalam menjalankan pertandingan di kompetisi. Terima kasih banyak sudah bantu kepentingan Merah Putih kita, ujar Indra Syafri. Sementara itu, saat ini Timnas Indonesia U24 masih menunggu beberapa pemain yang akan menyusul. Di antaranya ada dua pemain yang dijadwalkan datang hari ini, yakni Beckham Putra dan Kadek Ariel. Ukir sejarah Timnas Indonesia dan 3 tim ASEAN bikin media Cina merinding. Media Cina mengaku merinding melihat keberhasilan 4 tim dari Asia Tenggara lolos ke putaran final Piala Asia U23 2024. Termasuk tuan rumah Qatar, sebanyak 16 tim telah memastikan tempat di Piala Asia U23 2024. Kawasan Asia Tenggara mengirimkan 4 wakilnya dan salah satunya adalah Timnas Indonesia U23. Skuad Garuda Muda lolos ke putaran final usai memuncaki klasemen grup K di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Ini adalah kali pertama Asia Tenggara mengirim 4 wakil sejak turnamen tersebut mulai dihelat pada 2013. Adapun 3 tim lain yang akan menemani Indonesia adalah Vietnam, Thailand, dan Malaysia. Tim tersisa yang lolos adalah Yordania, Korea Selatan, Jepang, Uzbekistan, Irak, Uni Emirat Arab, Australia, Arab Saudi, Kuwait, Tajikistan, dan Cina. Keberhasilan 4 tim asal Asia Tenggara melaju ke putaran final turut menjadi sorotan media Cina, yaitu Sina. Dalam pemberitaannya, Sina mengaku khawatir keempat tim asal Asia Tenggara akan menjadi ancaman bagi tim nasionalnya.
Bahkan, keberhasilan 4 tim Asia Tenggara lolos ke Piala Asia U23 2024 membuat media tersebut merinding. Kualifikasi Piala Asia U23 telah berakhir dengan sukses. Hasil akhir bercampur suka dan duka. Bagi Cina, kabar baiknya mereka sudah masuk ke putaran final. Namun hal yang mengkhawatirkan adalah timnas U23 Cina kemungkinan akan menghadapi grup yang sangat sulit. Melihat kembali 16 tim yang lolos ke putaran final, tersingkirnya raksasa Iran merupakan sebuah kejutan. Namun yang membuat sepak bola Cina semakin khawatir adalah kenyataan bahwa 4 tim dari Asia Tenggara, yaitu Vietnam, Thailand, Indonesia, dan Malaysia melaju ke depan yang membuat merinding. Ini merupakan pertama kalinya dalam sejarah sepak bola Asia Tenggara ada 4 wakil yang mengikuti Piala Asia U23, ungkap media Cina. Lebih lanjut, Cina mengenang kembali ketika Cina kerap meraih kemenangan kala menghadapi wakil Asia Tenggara. Namun situasinya justru berbalik beberapa tahun terakhir ketika Cina sulit menang melawan wakil ASEAN. Dulu tim-tim Tiongkok kerap meraih kemenangan saat menghadapi tim-tim Asia Tenggara. Namun situasinya berbalik dalam beberapa tahun terakhir. Tim-tim Cina secara bertahap menjadi kurang stabil sementara kekuatan tim-tim di Asia Tenggara semakin kuat. Ini adalah kenyataan yang perlu diakui oleh sepak bola Cina. Sepak bola dunia telah menyaksikan kebangkitan tim-tim dari Asia Tenggara. Kini sepak bola putra Cina harus menyadari kenyataan dan memperkuat kekuatannya untuk meningkatkan performanya di kancah internasional, jelas media Cina tersebut. Pandit sepak bola Akmal Maharli desak PSSI hukum Persis Solo usai tak lepas Sananta. Akmal Maharli desak PSSI hukum Persis Solo usai tak lepas Ramadan Sananta ke Timnas Indonesia U24. Koordinator Save Your Soccer Akmal Maharli buka suara atas polemik tidak dilepasnya pemain ke skuad Asian Games 2023. Ini bukanlah hal yang baru karena sering terjadi pada agenda-agenda terdahulu, seperti Piala AFF U23 2023. Sebenarnya, klub memiliki hak untuk menahan pemain jika berada di luar agenda FIFA. Namun Akmal Maharli berpendapat bahwa kepentingan negara sejatinya di atas segalanya. Terlebih, kompetisi sendiri merupakan wadah menempa pemain untuk timnas Indonesia. Masih segar dalam ingatan bagaimana klub dan tim nasional berebut pemain pada Agustus 2023 lalu. Pada saat itu, timnas Indonesia U23 asuhan Sintayong tampil di Piala AFF U23 2023. Belum lama ini pelatih timnas Indonesia Sintayong terpaksa mencari pengganti 2 pemainnya di Piala AFF U23 2023 karena tak dilepas oleh klub masing-masing. Kedua pemain yang dimaksud adalah Rizky Ridho dan Muhammad Zaki Ashraf. Melihat hal tersebut, Akmal pun menyarankan agar PSSI membuat kesepakatan tertulis dengan para klub untuk bersedia melepas pemainnya ke tim nasional Indonesia jika dibutuhkan. Seiring dengan itu, jadwal kompetisi dalam negeri juga harus disesuaikan dengan agenda timnas. Penting ke depan dibuat kesepakatan bersama bahwa klub wajib melepas pemainnya ketika dibutuhkan untuk berjuang bersama timnas, ungkap Akmal Maharli. Di sisi lain, Akmal juga menekankan kepada PSSI agar tegas memberikan sanksi buat klub yang enggan lepas pemainnya ke timnas Indonesia. Tujuannya agar penilaian kualitas timnas Indonesia semakin terukur. PSSI harus tegas dan memberikan sanksi kepada klub yang tidak mau melepas pemainnya ke timnas. Ini agar roadmap kompetisi sebagai medium peningkatan kualitas timnas menjadi terukur. Sekali lagi, timnas yang kuat bermula dari kompetisi yang sehat, kata Akmal Maharli. Lantas bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.